Assalamualaikum, kembali lagi bersama saya di channel Diaramaku, channel yang membahas seputar skripsi, tips-tips bagaimana mengerjakan skripsi. Kita lanjut ke bagian kedua, bagaimana membuat latar belakang. Kemarin di video yang sebelumnya itu ada bagian pertama membuat latar belakang. Nah, sekarang kita lanjut ke komposisi yang kedua di latar belakang. Bagian pertama kemarin kan kita menceritakan cerita umum ya. Sekarang kita lanjut ke bagian kedua, komposisi kedua. Nah, kemarin di video yang pertama itu kan saya hanya mencontohkan sampai sini. Artinya menggambarkan bagaimana konteks umum tentang toxic communication, tentang literasi digital di kalangan mahasiswa secara umum di Indonesia. Ini sudah saya tambahkan, kemarin juga sudah saya jelaskan masalah dasolen dan dasen. Mungkin yang kita dapat dari literatur ada perbedaan antara dasolen dan dasen. Nah, perbedaan antara dasolen dan dasen ini menjadi salah satu alasan kenapa penelitian kita penting dilakukan. Misal, dasolennya secara normatif penggunaan media sosial seharusnya dilandasi literasi digital sesuai amanat Undang-Undang ITE yang menegaskan bahwa setiap pengguna internet berkewajiban menggunakan media digital secara beretika, tidak menyebarkan konten yang bersifat merugikan pihak lain. Nah, ini sebenarnya jangankan mahasiswa, orang-orang berpendidikan tinggi juga nggak ada etikanya. Nah, ini udah dibahas sama Profesor Renald Kasali nih masalah ini. Lalu ada dasennya namun, nah kata namun ini kan menandakan adanya kesenjangan, adanya perbedaan dari dasolen itu atau keadaan ideal yang diharapkan. Namun kondisi aktual yang terjadi justru menunjukkan kesenjangan yang signifikan. Nah, berdasarkan data APJJI 2023, 95% mahasiswa Indonesia tercatat aktif menggunakan internet, tapi tidak berbanding lurus dengan kualitas komunikasi yang dihasilkan, ya kan? Nah, angkanya 3,54, bahkan secara pilar digital mahasiswa Indonesia atau orang Indonesia itu capaiannya rendah juga. Menurut laporan Institut Manajemen Development katanya Indonesia itu 51 dari 63, atau artinya menandakan rendahnya kesiapan masyarakat Indonesia menggunakan teknologi digital secara produktif dan bertanggung jawab. Kan gini, di konten digital itu terdiri dari video, audio, teks ya. Jadi yang kamu lihat di YouTube, Instagram, TikTok, Facebook dan lain-lain itu, konten digital itu terdiri dari video, audio, teks. Jadi literasi digital itu maksudnya kalian tuh harus paham, harus belajar gitu ya. Harus paham bahwa video yang diposting sama orang itu terdiri dari video, audio, teks. Kalau misalnya videonya agak beda dengan pemahaman kalian atau dengan prinsip kalian, bacalah teksnya. Nah, bisa jadi di teks itu ada penjelasan. Atau misalnya di video dan teksnya agak berbeda dengan prinsip kalian, mungkin dia pakai audio yang ngelawak tuh. Jadi maksudnya itu sarkas. Nah, bisa jadi seperti itu, literasi seperti itulah. Jangan tiba-tiba berbeda prinsip dengan kalian lalu kalian cap salah ya. Ya jangan sebatas hitam putih lah hidup kalian. Di antara benar dan tidak itu ada wajar di tengah-tengahnya. Sama seperti peraturan, di tengah-tengahnya peraturan dan pelanggaran itu ada kebijakan gitu ya. Nah, itu salah satu literasi digital. Oke. Nah, ini sudah saya tambahkan dari yang kemarin ya kan. Nah, ini ada perbedaan dasolen dan dasen sehingga kondisi ini diperparah maraknya bla 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 bla. Nah, sekarang coba kita perhatikan kalimat terakhir di sini. Oleh karena itu, kajian mendalam mengenai peran literasi digital sebagai upaya preventif terhadap perilaku toxic communication di kalangan mahasiswa menjadi sangat relevan dan mendesak untuk dilakukan. Kita lanjutkan ke komposisi kedua. Komposisi kedua ini saya namakan yaitu cerita spesifik. Nah, kata kuncinya di sini yaitu peka. Kita harus peka ya. Oke, saya pisah halamannya. Nah, cerita spesifik komposisi kedua. Harus peka dengan siapa? Harus peka kepada siapa? Kepada subjek atau objek penelitian kita. Misal, penelitian kita ini kan contoh ya, judulnya nih di kalangan mahasiswa. Nah, kalangan mahasiswa mana nih? Mahasiswa Malaysia, mahasiswa Afrika, mahasiswa Indonesia. Kalau misalnya kalangan mahasiswa Indonesia berarti fenomena mahasiswa Indonesia. Nah, biasanya kalau skripsi jangan terlalu gede dulu ruang lingkupnya. Misalnya mahasiswa di, contohnya ya, di Jawa Barat misalnya. Nah, atau misalnya di kota Bandung.
Kota Bandung. Jadi ruang lingkupnya kecil dulu deh kalau skripsi. Maka di cerita spesifik ini paling gampang nih bagian ini. Kalian ceritakan bagaimana kenyataan, bagaimana fenomena, bagaimana situasi kondisi terkait digital communication pada mahasiswa di Kota Bandung atau di kelurahan atau di kecamatan tertentu atau di universitas, satu universitas tertentu. Ceritakan. Tentu saja ini harus melakukan observasi digital. Observasi digital melalui sosial media, misalnya akun-akun yang ada di akun-akun mahasiswa yang di Bandung kalian identifikasi, atau melalui biasanya kalau di setiap kota tuh ada akun-akun lokal yang memuat berita. Nah, biasanya kan komentator yang di sosmednya itu kan biasanya masyarakat lokal tuh. Carilah yang mahasiswa. Di sini memang harus harus peka dan harus observasi digital. Atau selain observasi digital, kalian bisa melihat fenomena teman-teman kalian nih yang mahasiswa, bagaimana perilaku mereka di sosial media. Jadi ceritakan di sini cerita spesifiknya. Misal saya contohkan lanjutannya ya. Nah, begitu juga salah satu yang penting yaitu, nah misalnya kita nggak usah pakai Kota Bandung deh. Misal kita pakai Yogyakarta misal ya. Kenapa Yogyakarta? Kita pakai Yogyakarta misal. Nah, kenapa Yogyakarta? Begitu juga salah satu yang penting yaitu dilakukan di daerah istimewa Yogyakarta yang merupakan kota pelajar. Kita kasih argumen kita dulu. Seharusnya menurut saya kota pelajar memiliki kualitas intelektual dan etika yang baik. Namun kenyataan yang saya lihat, berdasarkan observasi lapangan, banyak mahasiswa yang melakukan toxic communication di sosial media. Ini mahasiswa Jogja tentunya, mahasiswa Jogja. Nah, berdasarkan observasi lapangan, lalu buktikan observasi digital pada salah satu media sosial lokal teridentifikasi banyak mahasiswa melakukan toxic communication. Lalu di sini bisa kalian screenshot screenshot akun sosmed dan komentar ya. Screenshot aja nggak apa-apa. Nanti bisa bisa diblurkan nama sama akunnya itu apa. Bisa diblurkan, yang penting fokusnya itu di komentarnya. Setelah ditampilkan gambar, screenshot ya, yang harus diperhatikan gambar, tabel, grafik, sejenisnya itu nggak boleh berdiri sendiri. Itu kalau ada itu ya harus ada penjelasannya, karena fungsi mereka itu untuk meringkas, menunjukkan inti dari sebuah penjelasan. Jadi dia nggak boleh berdiri sendiri, maka harus ada penjelasannya. Ini aja langsung jelaskan aja apa yang kalian tampilkan di gambar itu. Nah, jelaskan aja. Ini bisa menjadi sampai ini kalau nggak salah 2 halaman 3 halaman ini. Bagus ini. Kan ini baru satu fenomena gitu kan, penjelasan. Nih ya, kasih penjelasan gambar. Ini observasi digital. Sekarang tadi observasi lapangan, observasi digital. Sekarang misal di salah satu ini misalnya di IG misalnya. Sekarang di TikTok. Misal begitu juga di akun TikTok ya. Gambar komentar, penjelasan. Misalnya ada di YouTube, Facebook, sama semua. Ininya sama semua polanya. SS komentarnya, baru jelaskan maksudnya apa. Setelah itu kita dukung lagi dengan pengakuan dari mahasiswa yang bersangkutan. Coba tanya teman di sebelahnya yang duduk sebelahnya. Kamu pernah nggak melakukan ini? Kamu pernah nggak melakukan seperti ini?
Nah, kalau pernah, cari yang pernah tentunya ya. Kalau nggak pernah ya nggak usah. Cari yang pernah, baru tanya, kenapa sih kamu melakukan itu? Nah, kita tulis. Saya juga, saya ini maksudnya ganti dengan peneliti nanti. Saya juga melakukan wawancara awal dengan beberapa mahasiswa untuk menanyakan mengapa mereka melakukan hal tersebut. Misalnya nanti hal tersebut dijelasin lah apa konteksnya. Beberapa di antaranya mengaku karena bla 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 bla. Sebagian lagi mengaku karena bla 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 bla. Sekarang kita simpulkan, kita maknai dia berdasarkan observasi dan wawancara di awal, ya kan? Nah, saya memahami bahwa perilaku tersebut didorong oleh didorong oleh apa? Tergantung pemahaman kalian. Makanya di sini harus peka, ya kan? Apa? Didorong oleh apa? Misalnya, terserah. Ini mah bebas aja menurut apa istilahnya? Menurut penangkapan kalian aja sebagai penulis. Jadi, bagian cerita spesifik ini cerita sesuai dengan konteks spesifik apa yang mau diteliti. Mahasiswa di Jogja, perilaku toxic communication-nya. Spesifik pada konteks. Barulah kita bahas sekarang literasi digital. Literasi digital pada cerita spesifik, sama seperti toxic communication dan literasi digital di bagian cerita umum. Tapi kan kalian harus memahami dulu literasi digital itu seperti apa. Harus baca dulu, harus memahami literasi digital itu seperti apa. Barulah kita nyatakan di sini secara sebagai cerita spesifik. Misal, kan berdasarkan observasi dan wawancara di awal, saya memahami perilaku tersebut didorong oleh ini. Nah, hal tersebut menunjukkan misal ya, kurangnya literasi digital oleh mahasiswa. Nah, sekarang terpecah di sini. Kalau yang kuantitatif, nih kan ada kuantitatif nih, mungkin pengaruh literasi digitalnya dipecah menjadi 2 atau 3 variabel, ya kan? Jelaskan variabelnya di sini secara sebagai cerita spesifik dulu. Entar dulu nih masalah jurnal-jurnal, entar dulu masalah artikel-artikel, masalah buku, entar dulu nih. Ceritakan dulu nih variabelnya, fenomena spesifiknya terkait subjek objek yang ada di depan mata kita. Itu kalau kuantitatif yang pakai variabel. Kalau yang kualitatif, ceritakan konteks literasi digital yang kalian pahami dari teori-teorinya sebagai cerita spesifik ya. Kalian artinya gini, kalian pahami dulu nih literasi digital itu apa sih? Itu kan. Nah, kalian kaitkan dengan konteks cerita spesifik apa yang ada di depan mata kalian. Di sini belum ada sumber kutipan yang kayak dari sumber artikel, buku dan lain-lain. Ntar dulu. Ceritakan dulu fenomena spesifik di sini, cerita spesifik di sini. Misal, dari fenomena tersebut perlu adanya kognitif dan teknis dalam bersosial media. Pengakuan mahasiswa dan bukti digital yang ada. Mahasiswa tidak memiliki kemampuan kognitif digital. Nah, ini terkait digital literasi ya. Hal ini dibuktikan pada pengakuan salah satu mahasiswa tadi yang mengaku bahwa dia kenapa tuh? Misal dia nggak paham konteks, asal komen aja, asal baca komen-komen orang, ikut-ikutan aja. Padahal belum nonton video sampai habis, belum baca caption dan lain-lain, asal komen aja udah ikut-ikutan aja. Nah, itu kemampuan kognitif ya. Ada juga kemampuan teknis dalam digital. Nah, seperti ini literasi digitalnya misalnya. Kalau yang kuantitatif ingat tadi jelasin variabelnya tapi kaitkan dengan fenomena yang ada di depan mata kita. Masalah sumber kutipan yang dari artikel atau dari buku, ntar dulu, ceritakan dulu di sini. Terus, ini bisa jadi 3 halaman. Begitu di cerita spesifik. Jadi kita sudah mendapatkan 2 komposisi, cerita umum dan cerita spesifik. Tinggal 1 komposisi lagi di latar belakang, kita lanjut di video bagian ketiga untuk latar belakang. Sekalian dipraktekkan di rumah ya sambil menunggu video ketiga bagian latar belakang ini.